sini adalah Kecamatan Marpoyan Damai. Di depan kita Masjid Al-Husna, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Di sini akan diadakan ba'da Isya nanti ceramah dari Ustadz kondang, Ustadz yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ustadz Muzamil Hasbalah. Ba'da Isya sekarang menjelang Isya. Baik, kita memasuki masjid itu. InsyaAllah akan kita dengarkan tausiah dari Ustadz Muzamil Hasbalah.
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita panggilkan moderator kita yang luar biasa yang sudah jauh-jauh pada malam hari ini dan datang ke Masjid Al-Husna, sebelum itu saya mau tes suaranya. Kalau salah bilang takbir, jawabnya Allahu Akbar. Boleh kita tes? Takbir! Masih kurang menggambarkan Masjid Al-Husna yang besar dan luar biasa ini. Sekali lagi, takbir! Baik, tentunya pada malam hari ini Quran Fest dengan tema Menggapai Mimpi dengan Al-Quran akan dipandu oleh moderator Budak Melayu. Mungkin di sini teman-teman, Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian sudah tidak asing dengan Budak Melayu satu ini, dan tidak kalah luar biasanya, tentunya istimewa yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita panggilkan Bang Hafiz. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong Pak disapa dulu. Boleh disapa dulu ya? Tadi disapa ya? Boleh dua kali? Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Dan karena ini kehadiran Budak Melayu, saya punya pantun. Patut. Sudah lama direndam selasi, Bedelau. baru ini mau mengawal. Bedelau. Sudah lama dipendam kasih, baru hari ini kita bertemu pandang. Masya Allah. Boleh dibalas? Hah? Bisa dibalas? Dari WA aja balas. Gak usah. Boleh? Pada malam hari ini tentunya Bang Hafiz akan menemani talk show bersama The Most 500 Influence 2024 pada malam hari ini. Bahasa Inggris ya? Ya, agak beda. Karena di sini banyak para anak muda. Tentunya nih Bang, mulai dari kalangan SD. Oh, dari kalangan SD. Ada, bisa kita Abang lihat mungkin dari Oh, kalangan ini kanan SD? Bapak itu SD kanan itu SD. Di sini juga ada mahasiswa, mahasiswi, tentunya bapak dan ibu, kakek nenek mungkin sepertinya ada di sini. Masya Allah. Tentunya semua tentunya luar biasa antusias. Kami harap semoga bisa enjoy nantinya. Siap, insya Allah. Oke, saya kasih dan saya kembalikan kepada moderator Bang Hafiz. Silakan. Oke, terima kasih buat Sila ya. Iya, saya. Kalau malam berarti selamat malam gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz, biasa dipanggil Hafiz. Tapi Masya Allah selagi saya belum hafal Quran, Masya Allah. Insya Allah malam ini kita belajar sama-sama, betul? Masya Allah, Hafiz Quran ya. Tapi nama itu adalah harapan dan doa dari orang tua. Masya Allah, saya pun ngasih nama anak saya itu Ali namanya. Mudah-mudahan dia kuat gitu ya. Masya Allah, amin. Dan lain soleh juga. Alhamdulillah hari ini adalah bisa dikatakan ini adalah panggung pertama saya di masjid, Masya Allah, bersama Ustaz langsung. Panggung pertama, biasa saya di atas panggung di depan orang konser gitu. Sebetulnya itu tidak baik gitu ya. Alhamdulillah hari ini ya. Masya Allah. Tergantung baca nih, Masya Allah. Kok betul apa gini gitu. Alhamdulillah hari ini sampai juga di sini di Masjid Al-Husna. Masya Allah, masjid memang betul-betul cantik ya, kalau orang Melayu bilang bedelau, betul? Masya Allah. Ada orang Melayu? Ada orang Melayu, Masya Allah. Ini mungkin kalau nama lain masjid bedelau kan ya, tapi kita kasih nama saja Al-Husna ya. Al-Husna maksudnya ya. Alhamdulillah hari ini memang masyarakat antusiasnya luar biasa hari ini ya. Padahal Indonesia lagi melawan Jepang pada dan 2-0. Udah 3-0. Ya Allah. Babak pertama 3-0, babak kedua 6-0. Tapi tak apa-apa. Tetap kita support dan kita yang terbaik untuk Indonesia tentunya, betul? Karena mereka sudah paham nama Indonesia. Jadi buat malam hari
hari ini mungkin yang udah mulai penuh ya. Tadi agak lengkap sedikit. Mungkin gara-gara Indonesia kalah di sini. Ya. Masya Allah. Ada ibu-ibu di belakang mungkin disapa dulu. Assalamualaikum ibu-ibu. Masya Allah. Udah makan malam? Belum. Aduh. Nanti saya traktir Ina sebelah kan. Ada mahasiswa UIN? Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Mahasiswa UIN. Kebetulan saya juga alumni UIN. Saya alumni 12 tahun kuliah. Masya Allah. Iya. Karena memang waktu kuliah itu saya sambil kerja. Sambil kerja jadi lupa saya lagi kuliah. Gitu. Keasikan kerja. Maka kalau kuliah itu mungkin fokus lah ya kuliah. Gitu. Nah sedikit mungkin saya menyampaikan aja. Saya dari Melayu dan kita percaya bahwa semua suku itu mengajarkan agama itu dengan baik, betul? Dan saya dari Siak. Ada orang Siak? Ada orang Siak? Banyak kawan. Kawan di Siak. Dan saya dari Siak dan kebetulan melihat Siak itu artinya katanya orang yang beriman. Masya Allah. Ada tampang saya agak beriman ini. Alhamdulillah saya tadi berjamaah di maghrib, berjamaah Aisyah. Biasanya kadang saya jalan. Insya Allah hari ini mungkin saya dapat hidayah, mudah-mudahan saya lebih baik lagi. Amin. Masya Allah. Banyak yang amalkan, mudah-mudahan saya lebih baik lagi dan teman-teman semua malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Ustaz Muzamil tentunya teman-teman ya. Saya mungkin tidak perlu perpanjang lagi mukadimah ya, karena mungkin saya memang bukan Ustaz sebelumnya Pak ya. Kebetulan saya stand up komedian sesuai dengan judul itu. Tak ada lagi. Tadi ada foto saya di atas sama Ustaz. Masya Allah. Tadi syahdu ya, soal isya kita ya. Masya Allah, alhamdulillah. Memang syahdu itu lain vibes gitu ya. Terasa biasanya kita lihat Ustaz Muzamil itu di YouTube betul. Saya setiap di MV3, Masya Allah, di mobil Ustaz itu. Masya Allah. Kalau saya biasa setiap pagi gitu. Anak saya itu lagi main-main di depan saya putarkan lah Ustaz Muzamil itu Masya Allah, mendayu-dayu Masya Allah sampai tidur kami syahdu Masya Allah. Nah jadi kan tentunya banyak yang penasaran nih, banyak yang bertanya untuk malam hari ini. Ada yang sudah mau bertanya? Oh belum? Oh iya, kalau Ustaznya belum ada kan? Macam mana kita bertanya? Tapi udah yakin Ustaz ada di belakang? Tadi Ustaznya keluar dulu atau Ustaz mau cari dulu depan hari ini? Nah, Ustaz kita udah standby di belakang. Insya Allah akan menyapa pada malam hari ini yang meriah lah Insya Allah. Malam kita, pada malam hari ini kita mudah-mudahan nanti akan dapat hikmah yang berlimpah pada acara malam hari ini. Di acara Al-Quran Fest menggapai mimpi dengan Al-Quran. Mungkin sebentar. Ustaz udah siap? Mungkin sebentar lagi saya mau panggil Ustaz. Karena teman-teman tanya di mana Ustaznya ya. Kalau saya Ustaz itu, tapi push saja Ustaz tak ada. Tinggal push saja. Oke, baiklah. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan mendengarkan sedikit tausiah tentang Quran Fest dan mimpi, menggapai mimpi dengan Al-Quran bersama Ustaz Muzamil. Kepada Ustaz Muzamil Hasbullah kami persilakan. Takbir! 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 Ustaz siap-siap dulu ya. Malam hari ini jangan kaku-kaku betul, kita santai. Karena dalam masjid tidak boleh tepuk tangan teman-teman ya. Itu. Sebentar, sekejap lagi. Ustaz lagi tadi minum apa tadi ada cola dalam tiga. Masya Allah, silakan Ustaz. Takbir! 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 Alhamdulillah. Ada mic-nya? Ustaz? Sebelum mulai kita bikin cincang dulu ya. Sebentar kita pasang tadi dulu ya. Ini asli ini pertama kali saya start di sini.
Acara bisnis agak kaku ya. Alhamdulillah mesinnya dingin ya. Masya Allah dingin. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya sebentar. Sebentar lagi. Kita tukar ini ya. Cek tes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ada Ustaz, ramai Ustaz. Semua kalangan Ustaz, Masya Allah. Ada dari anak SD, remaja, anak kuliahan, orang tua, bahkan ada dari Indonesia Ustaz. Masya Allah. Yang pada malam ini memang pada penasaran nih, pengen langsung lihat Ustaz. Masya Allah. Ini agak tinggi Ustaz. Tuh Ustaz, pasnya. Jadi Ustaz, mungkin saya tanya sedikit Ustaz. Gimana kondisi Ustaz? Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Gimana udah berapa hari itu Pak Ustaz? Udah 2 hari. Udah 2 hari. Udah nyobain apa Ustaz makanan yang baru? Saya bukan food. Oh, bukan food. Mungkin besok sih kalau Ustaz makan lah. Ya udah kemana aja Ustaz? Bukan baru Ustaz. Kemarin dari Mesir Ustaz. Saya ikut aja kemarin bawa. Oh, Ustaz ikut aja kemarin bawa ya. Kebetulan kita 3-0 Ustaz. Allah dia bulan. Ya, perbanyak sabar. Banyak sabar ya. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin Ustaz boleh disapa dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minum teh enaknya anak-anak. Boleh juga sambil nyemil kue bolu. Malam ini saya bahagia banget karena ketemu anak-anak muda Pekanbaru. Masya Allah. Ya, saya hormati dan saya muliakan perwakilan keluarga wakif Masjid Al Husna Bapak Ahyar Al-Udin, yang saya hormati dan saya muliakan juga ada Ketua Pengurus Masjid Al Husna Bapak Aliko Sawindra, Ketua Harian Masjid Al Husna Bapak Dr. Abdurrahman MPD, Ketua Harian Masjid Al Husna Umar Fajar, Bapak Irwanto, Bapak Ibu Pengurus Masjid Al Husna, Pengurus Tamil, Ketua Remaja Masjid, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang besar, tidak saya sebut gelar, yang kecil tak saya sebut nama, ayah bunda yang berbahagia, teman-teman seperjuangan dan adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Barakallah. Nyaman ya ibadah di Masjid Al Husna ya. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Tapi pertanyaannya, masjid kita ini serame ini tiap malam? Ya. Alhamdulillah serame ini ya teman-teman ya. Terus ya. Kalau besok subuh gimana? Berapa sok biasanya? Ada 3-4. Masya Allah, Masya Allah. Tapi berarti nggak ada taruh ya. Datangnya Ustaz Muzamil ke sini ataupun enggak, tetap ramai terus ya. Alhamdulillah. Yang benar nih. Padahal malam ini kan ada match Indonesia lawan Jepang. Kok mau datang ke sini? Berarti kalau memang datang ke sini itu imannya luar biasa. Masya Allah. Atau nggak mau kecewa daripada lihat Indonesia kalah ke sini. Nah itu kalau niatnya salah kayak gitu ya. Gimana pahalanya akan maksimal ya? Luruskan niat kita datang ke sini lillahi ta'ala. Yang tadi berangkat ke sini niatnya mau lihat Ustaz Muzamil secara langsung ya. Selama ini cuma lihat di Instagram, kadang mampir kontennya di TikTok, cuma dengerin suaranya kayak gitu. Penasaran gimana aslinya, lebih ganteng atau filter? Penasaran gimana suaranya secara live? Udah jadi makmum tadi? Ada salah tadi? Ya silakan bubar. Kalau tadi belum dapat foto selfie sama saya ya udah, saya nggak janji juga ya karena rame. Nanti kalau agendanya foto-foto ya harus 1 jam sendiri, ada ujungnya kasih diri saya ya biar sempat istirahat.
Baik teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita ngumpul malam ini diridhoi sama Allah. Ya, amin. Semoga Allah dengan taufiknya kasih kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bukan sekedar jadi wawasan di pikiran, melainkan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya ini kurang nyaman kalau dipanggil Ustaz, tapi karena di Indonesia ya udah nggak apa-apa. Soalnya semua dai, bahkan guru TPA pun kita panggil Ustaz. Beda sama di Timur Tengah. Ustaz itu istilah lain untuk S2, S3, bahkan profesor di bidang agama, baru dipanggil Ustaz. Kalau di negeri kita kan lain cerita, ya udah nggak apa-apa, dipanggil Ustaz, saya terima-terima aja. Soalnya background keilmuan saya itu bukan lulusan Timur Tengah, gelarnya bukan LC. Kalau MC ya langsung ceramah. Langsung ceramah. Background akademik saya itu ST. Apa kepanjangan ST? Bukan sarjana tilawah ya, bukan sarjana tahfidz, sarjana teknik. Saya ini arsitek. Kalau mau bangun rumah, insya Allah siap saya bantu. Ya, tapi sebelum bangun rumah ini yang anak muda bangun dulu lah rumah tangga ya. Tapi kan backgroundnya arsitektur, kok bisa menjadi qori, kok bisa menjadi dai? Apa hubungannya arsitektur dengan Quran? Ada nggak hubungannya kira-kira? Setelah saya renungi, ternyata ada. Kalau di arsitektur itu, kata Vitruvius, terdiri dari firmitas, utilitas, velocitas. Apaan tuh Ustaz? Tas gak ngerti. Ya udah, sini dengar. Firmitas itu kokoh, utilitas itu fungsi, velocitas itu indah atau estetika. Arsitektur pasti punya tiga itu, kokoh, fungsi, dan indah. Bangunan itu harus kokoh, fondasinya harus benar, materialnya harus tepat, hitung-hitungannya harus akurat. Kalau dihantam gempa, kalau ada angin kencang, nggak boleh runtuh. Itu syarat wajib dari arsitektur, kokoh. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita beribadah secara umum, harus kokoh juga. Gimana kokohnya? Kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita ngaji, niatnya bukan karena Allah, pahalanya halus. Kalau kita ngaji, bacaannya salah, juga nggak ngasih banyak manfaat ya. Karena setelah niatnya ikhlas lillahi ta'ala, kita baca Quran, tajwidnya juga harus terjaga. Apa hukumnya membaca Al-Quran sesuai? Apa hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Wajib. Wajib apa? Wajib ain atau wajib kifayah? Wajib kifayah. Apa hukumnya membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid? Itu yang fardu ain. Tahu bedanya? Kalau nggak ngerti teori, masih nggak berdosa selama ada yang menjaga ilmu tajwid. Tapi kalau ngaji harus benar, gimana caranya? Jadi kalau kita nggak ngerti, nun mati ketemu bang, hukumnya ikrah. Kamu ketemu dia, kapan ijab? Itu nggak apa-apa. Tapi kalau ngaji harus benar, karena dulu Quran diajarkan secara talaqi. Kalau dibacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaan itu. Guru nyontohi, murid tiruin. Dari malaikat Jibril ke Rasulullah, Rasulullah ke para sahabat, itu metodenya. Ilmu tajwid secara teori baru muncul 2 abad setelah turun. Gitu sejarahnya ya. Jadi ketika kita berinteraksi Al-Quran, selayaknya bangunan arsitektur itu kokoh, maka ngaji kita juga harus kokoh. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala, tajwidnya terjaga. Yang kedua, arsitektur itu punya fungsi untuk menampung aktivitas manusia. Itu fungsi arsitektur. Tergantung tipologi bangunannya, tipologi ibadah masjid kita ini, tipologi hunian, ada rumah, ada hotel, ada apartemen, ada kos-kosan, tipologi untuk bekerja, perkantoran, tipologi untuk koleksian, ada museum, pertunjukan, amfiteater, dan lain sebagainya. Arsitektur itu harus berfungsi bagi manusia. Maka begitu juga Al-Quran. Apa fungsi Quran? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, bukti dan juga pembeda. Quran juga berfungsi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa
berfungsi menjadi adzikra, pengingat kita kepada Allah atau pelajaran. Ada banyak fungsi Quran. Maka jangan biarkan Quran itu tidak bermanfaat dalam hidup kita, tidak berfungsi secara maksimal karena nggak kita renungi, karena nggak kita pahami. Kita baca-baca doang, kita hafal-hafal doang, kita nggak ngerti. Padahal Quran itu disuruh sama Allah untuk kita renungi, untuk kita hayati. Apa dalilnya? Quran surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada wahai Muhammad sepaket dengan keberkahan untuk direnungi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Allah menyuruh kita mentadabburi Quran. Tadabbur itu beda dengan tafsir. Tafsir itu menjelaskan Quran secara rinci, maknanya, asbabun nuzulnya, apa kaitannya dengan peristiwa dalam sirah nabawiyah, apa hikmahnya pelajaran. Itu tafsir, tugas mufassir, tugas para ulama. Gak boleh sembarangan menafsirkan Quran. Tapi mentadabburi Quran ternyata kewajiban semua kita. Karena tafsir dengan tadabbur itu beda. Tadabbur itu merenungi Quran, memahami Quran supaya bisa kita amalkan. Tergantung level keilmuan kita. Tentu tadabburnya orang awam dengan tadabburnya ulama pasti beda. Kenapa ulama kalau dengar Quran dikit aja udah langsung nangis, udah takut sama Allah? Ya karena pemahamannya dalam sama Al-Quran. Kalau kita yang awam ini tidak pun ngerti, yang kita dengar gimana iman yang ada di hati kita akan bertambah. Sementara orang-orang beriman itu harusnya kalau dengerin Quran, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Kita hari ini kalau dengar Quran makin takut gak sama Allah, makin yakin gak kepadanya? Atau mungkin kita salah fokus. Kita dengarkan seorang qari yang suaranya merdu, powerful, menggelegar, ya, iramanya keren. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Allah, kita selalu mendengarnya, gitu kan biasanya? Ya. Padahal kalau kita renungi ayatnya, binasalah perbuatan anak buah, dia benar-benar akan celaka, nasibnya kekal di neraka. Harusnya respon kita dan jawab kita itu gimana? Allah majirna minan nar, astagfirullah. Tapi kita malah Allah sallallahu alaihi Nabi. Sebenarnya kita kagumi itu ayatnya atau suara qari'nya, firman Allahnya atau iramanya. Tentu ini bukan sesuatu yang tercela ya. Kalau kita kagum dengan seorang qari juga nggak masalah. Tapi ini masalah prioritas gitu. Karena kesadaran terhadap Quran belum masih di masyarakat kita. Gerakan membaca Al-Quran banyak, gerakan menghafal Quran juga udah masih. Tapi gerakan merenungi mentadabburi Quran itu masih jarang. Saya tanya di sini, siapa yang hadir di Masjid Al-Husna malam ini pernah khatam Quran plus terjemah seumur hidup satu kali aja? Ada? Dapat berpres nih, umroh bila mampu. Ada? Boleh umrohnya baru saya, tapi bayar sendiri ongkosnya. Saya temenin aja deh. Ada yang khatam Quran plus dengan terjemahnya seumur hidup sekali aja. Padahal apapun masalah hidup kita, Quran punya solusi. Quran punya jawabannya. Kita mengeluh, Allah menjawab. Ya Allah, kenapa hidup hamba berujian ya Allah? Hamba minta sama ya Allah. Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bagi seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Kok hati saya gak rokok ya? Susah banget bahagia. Overthinking, insecure, banding-bandingin diri kita sama yang lain. Insomnia susah banget tidur karena stres, frustasi, depresi. Mungkin zikir kita yang jarang. Hanya dengan mengingat Allah menjadi tenang.
istighfar kita kadang-kadang, sementara dosa kita sebulan. Itu yang bikin hati gelisah. Apalagi masalah kita. Oh, kita sulit bahagia ketika ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Ya nggak? Kita pengen A, Allah kasih B. Kita ingin meraih A, takdir berkata C. Pengen kuliah di kampus A, kok keterimanya kampus B. Pengen meraih profesi A, kok jadinya profesi E. Pengen nikah sama dia, kok dia nikah sama orang lain. Ditikung sama sahabat sendiri, sakitnya tuh di sini. Tenang, tapi Allah punya jawaban. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian enggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Itu enggak ada di ayatnya. Itu enggak ada. Apapun masalah hidup kita, Quran Sunnah punya solusinya. Masalahnya kita jauh dari Quran. Gimana mau bahagia? Katanya mau masuk surga. Ini Allah udah ngasih tahu nih maps-nya. Ini loh rutenya menuju surga. Ini loh navigasinya. Quran. Ya, kita nggak ngerti. Padahal kalau kita mau curhat sama Allah, mau ngobrol sama Allah, kata ulama sholatlah, berdoalah. Tapi kalau mau Allah ngobrol sama kita, bacalah Al-Quran. Kenapa nggak dibaca, ya kan? Nah, itu poin yang kedua ya, teman-teman. Quran itu pertama harus kokoh, kayak yang kedua harus berfungsi dalam hidup kita. Kapan Quran itu berfungsi? Ketika direnungi, ketika dipahami. Lalu yang ketiga, arsitektur itu punya keindahan. Indah nggak Masjid Al-Husna kita ini? Nah, ini stylenya modern, ya. Ada banyak style dalam arsitektur. Ada klasik, ada renaissance, gotik, international style, ada Bauhaus, Art Deco. Kalau selera anak milenial, anak-anak Gen Z, anak-anak muda hari ini, industrialis, minimalis, Skandinavian, ya, itu style dalam arsitektur. Maka ketika kita membaca Al-Quran pun ada stylenya. Dari segi irama ada bayati, asli, Bismillahirrahmanirrahim. Bayati kurdi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahawan, Bismillahirrahmanirrahim. Jihad atau ajam, Bismillahirrahmanirrahim. Hijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Sabar, Bismillahirrahmanirrahim. Sikat, Bismillahirrahmanirrahim. Ras, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kalau ngaji, iramanya yang mana biasanya? Yang bebas saja. Kalau ngaji iramanya apa biasanya? Apa? Kalau ngaji iramanya apa? Biasanya kamu iramanya apa? Irama sangka. Iya, suka hati. Ya, suka hati. Tapi tenang, irama itu kan keindahannya, sifatnya penyempurna. Nabi bilang, Zainul Quran di aswatukum, ya sila Al-Quran dengan suara kalian. Laisa minna man lam yataqabal Al-Quran, bukan golongan kami tidak melakukan Quran. Tapi Allah juga bilang di hadis qudsi, Lallahu asyaddu adalan. Allah itu lebih menyimak kepada seorang hamba yang membaca Al-Quran dengan indah. Lallahu berarti bacaan Al-Quran kita itu untuk Allah, bukan supaya indah didengar manusia. Kalau didengar indah sama manusia, supaya orang suka sama Quran, bukan suka sama kita, suka sama suara kita. Hati-hati. Balik lagi ke prioritas ya. Arsitektur itu harus kokoh. Maka niatnya harus diberi arah, tajwidnya harus dijaga. Kokoh dulu yang utama. Kan gak lucu iramanya udah keren, udah indah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu gak boleh kayak gitu. Apalagi kalau makhrajnya salah, sifatnya tidak sempurna, bisa mengubah makna. Kalau itu terjadi pada surah Al-Fatihah yang merupakan rukun salat, gimana salat kita kan sah akan diterima Allah?
harus ngobrol dulu, itu harus berfungsi. Makin kita ngaji, makin lembut hati kita, makin takut kita sama Allah, bukan makin tinggi hatinya. Suara saya yang paling berkulit, saya kori keluar internasional, saya kori viral, diundang kemana-mana, bisa keliling dunia. Kok saya kayak saya sendiri. Nah itu teman-teman ya, prioritas ya. Nah kalau irama kita ternyata masih biasa-biasa saja, yang penting memiliki 2 poin yang pertama ya, harus kokoh, harus berfungsi Quran ini dalam hidup kita. Adapun keindahan itu adalah penyempurnaannya, ya. Jangan juga terlalu berlebihan, ala kadarnya aja, karena sifatnya adalah penyempurna. Ya, arsitektur juga kalau misalnya saking pengennya indah gitu semuanya ditempelin gitu ya, semua style digabungin ya, ada ukiran klasiknya gitu ya, ada Skandinavianya, warnanya pokoknya warna-warni semuanya gitu ya, nggak kalem gitu, terlalu rame gitu kan, makanya sewajarnya aja. Nah itulah korelasi antara ilmu arsitektur dengan Quran ya. Mudah-mudahan bukan cocok untuk, tapi ini mind mapping ya, ada benang merahnya, ada kegeriban. Allah Ta'ala gitu awalnya. Masya Allah. Jadi tadi apa yang pertama tadi? Oh, yang kedua fungsi. Ada tambahan lagi nggak dari? Oke. Quran itu nikmat dengan irama, tapi jauh lebih nikmat dengan tadabbur makna. Saya waktu kecil senang Quran itu gara-gara irama, tapi semakin saya belajar mengenai Quran itu jauh lebih nikmat ketika kita merenungi maknanya. Waktu saya terbatas sebenarnya ya. Tadi Bang Ali briefing di belakang, Ustaz, kita sharingnya 40 menit ya, nanti 40 menit lagi diskusi, tanya jawab, betul, yang lebih santai, kata Bang Ali. Betul. Tapi karena ini minta lagi extra time, Iya. nggak tahu Indonesia sama Jepang bagi di selatan atau Tak ada extra. balik lagi ke situ ya, sedikit lagi sedikit baik. Kan tadi saya bilang Quran itu indah dengan irama, tapi jauh lebih indah dengan tadabbur makna. Sebenarnya tema yang diamanahkan ke saya malam hari ini adalah meraih mimpi dengan Al-Quran. Betul. Masya Allah, ini tema yang keren banget. Berarti dari tadi masih Pak Imam, Bang Hafiz ya? Iya, betul. Belum masuk materi kita ya? Belum masuk materi. Maka saya mengajak teman-teman cek tes sampai 2 cek. Oke, udah nyaman nih? Nyaman, insyaallah. Operator aman tenang ya, tidak perlu di otak-atik lagi soundnya. Udah oke kok ini, sip. Kita lanjut. Oke. Sampai mana tadi? Quran itu indah dengan irama, jauh lebih indah dengan tadabbur makna. Tema kita malam hari ini meraih mimpi dengan Al-Quran. Ngomong-ngomong soal mimpi, saya teringat satu surah yang powerful di dalam Al-Quran. Semua surah itu baik, semua surah itu penting, ya. Kalau ditanya mana surah favorit, ya semuanya harus jadi favorit kita dari Al-Quran. Cuma karena tema kita ini meraih mimpi dengan Al-Quran, saya teringat kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini salah satu surah yang ya istimewa lah ya. Kisah yang kata Allah, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami kita kisahkan kepada Muhammad kisah terbaik yang kami wahyukan kepadamu dari Al-Quran. Namanya kisah terbaik, the best story. Jangan sampai teman-teman udah menikmati cerita-cerita fiktif ya, dari film-film Hollywood mungkin, atau dari seri-seri drakor, khatam berseri-seri, tapi surah Yusuf belum pernah dikhatamin. Jangan sampai. Kenapa? Karena ini surah yang powerful banget. Hari ini kalau anak muda susah buat bahagia, mungkin karena kita jauh dari Quran, mungkin karena kita kurang merenungi kisah umat-umat terdahulu, terutama para nabi, orang-orang soleh, yang ujian hidupnya lebih berat daripada kita. Coba lihat para nabi yang ada di Quran. Kan
penuh dengan ujian semua kan ya. Nabi Adam gara-gara buat dosa terusir dari surga sama kekasihnya Hawa. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ayahnya sendiri yang buat patung, sumber kemusyrikan buat masyarakat. Terus Nabi Ibrahim ketika berdakwah harus dimakan ke dalam hati. Kan ujian semua ya. Nabi Ayub sampai sakit, Nabi Musa dikejar-kejar sama pasukan Fir'aun, Nabi Isa mau dibunuh, Nabi Muhammad SAW, apalagi itu ujiannya berat banget. Termasuk Nabi yang ulul azmi kan ujiannya makin berat lagi kan. Dakwah ke Taif dilempari batu, diboykot, diembargo, nggak makan berhari-hari sampai harus mengikat batu di perut. Ujiannya berat-berat. Makanya kalau hidup kita merasa takdir nggak adil, nggak ada ya takdir istilah takdir nggak adil. Kalau kita merasa ujian kita berat banget, kita perlu bandingin dengan orang-orang soleh. Termasuk salah satunya Quran surah Yusuf ini. Karena surah Yusuf ini turun di tahun Al-Hasan, di tahun duka cita, tahun kesedihan. Sebelum sampai ke tahun kesedihan, Nabi itu banyak banget ditinggal oleh orang-orang tersayang, orang-orang tercinta. Iya enggak? Dalam kandungan wafat ayah andanya, umur 6 tahun genap jadi yatim piatu. Diasuh kakeknya, umur 8 tahun wafat juga Abdul Muthalib. Diasuh pamannya Abdul Muthalib, umur 25 menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Allah karuniai anak-anak. Ada 7 anak Nabi semuanya, 6 dari Sayyidah Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Siapa aja putra putri Nabi? Qasim, Abdullah, ya, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Fatimah radhiyallahu anha, ya kan? Satu lagi Ibrahim, putra Nabi lewat Maria Al-Qibtiyah. Kemana anak-anak Nabi semuanya? Kenapa yang akrab di telinga kita cuma Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha? Ada yang wafat pas bayi, ada yang meninggal saat menikah, ada yang menjelang remaja. Nabi menyaksikan putra-putrinya wafat satu-satu, meninggalkan sang Nabi. Itu sedih banget ya, orang tua kehilangan anak itu sedih. Dan saya pernah mengalami 1 kali, tapi Nabi kita mengalaminya 6 kali. Jadi sedih apa hidup kita dibandingkan Rasul kita yang mulia. Dan puncaknya di tahun Al-Hasan, saat Rasul berumur 49 tahun, dakwah lagi sulit-sulitnya, lagi struggle-strugglenya, lagi diboykot sama musyrikin Quraisy, lagi butuh support system dari circle terdekat. Malah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta yang membela dakwah dengan jiwa dan harta, Allah wafatkan. Di tahun yang sama, gak berselang lama, wafat juga Abu Thalib, paman yang belain keponakannya yang berdakwah, dalam keadaan tidak sempat bersyahadat. Itu Nabi sedih banget, sampai 3 bulan lamanya Nabi gak pernah senyum. 3 bulan, padahal Nabi kita itu pernah senyum. Semua orang yang ketemu sama Rasulullah itu menyangka dia orang yang paling disenangi, yang paling disukai oleh baginda Nabi SAW. Tapi di tahun itu Nabi 3 bulan gak senyum, saking sedihnya. Maka Allah hibur kekasihnya. Pertama dengan jalan-jalan. Jalan-jalannya apa? Isra Mi'raj. Itulah kenapa hari ini kita harus membela Palestina. Karena di sana ada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, tempat mi'rajnya Rasulullah. Bumi para nabi yang diberkahi sekelilingnya. Kiblat pertama kita. Tempat Imam Mahdi memimpin sholat di akhir zaman bersama Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal. Dan titik kumpul Yaumil Mahsyar kita itu semua di Baitul Maqdis. Itulah kenapa kita sebagai umat Islam hari ini harus membela Palestina, karena saudara-saudara kita di sana bertahan, berjuang mewakili kita. Jangan lupakan doa, terus boykot, donasi semampu kita ke lembaga-lembaga terpercaya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita punya jawaban saat Allah tanya di akhir. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu hiburan pertama buat Nabi jalan-jalan. Yang kedua, Allah turunkan satu surah. Surah apa itu? Surah tadi, surah Yusuf. Ahsan al-Qasas, untuk menghibur bagi Nabi SAW. Makanya merespon tema kita malam ini, meraih mimpi dengan Al-Quran. Saya teringat surah Yusuf. Kenapa? Karena di opening surah Yusuf, Nabi Yusuf itu bermimpi kan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku tersayang, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Nanti Nabi Yakub ayahnya bilang, Yusuf jangan ceritain ke saudaramu ya, nanti mereka jahatin kamu, nanti mereka ini, nanti mereka cemburu gitu. Nabi Yusuf bermimpi, dan di surah Yusuf ini ajaib ya. Nah, akan ada 3 mimpi yang dibahas. Mimpi Nabi Yusuf, nanti mimpi pemeras anggur dan membuat roti ketika bareng-bareng di penjara, mimpi sang raja. Itu ada 3 yang dibahas di surah Yusuf. Nanti ada juga 3 yang dibahas, bajunya Yusuf yang dilumuri dengan darah palsu, bajunya Yusuf yang robek ditarik sama Zulaikha, dan bajunya Yusuf yang dibawa pulang oleh saudara-saudaranya, lalu dihirup aromanya oleh sang ayah, lalu bisa melihat kembali. Sebab ketika terpisah sama Yusuf, mata Nabi Yakub itu sampai memutih saking sedihnya, sampai buta gitu. Nah, ada 3 baju yang dibahas, ada 3 mimpi yang dibahas. Menarik banget gitu. Ini kisah terbaik. Nggak cukup waktu buat kita kisahin semuanya. Tapi kita spoiler dulu biar teman-teman renungi sendiri, biar teman-teman baca sendiri. Karena kata para ulama, kalau kita lagi sedih, terus kita merenungi surah Yusuf, sedih kita akan hilang. Karena ternyata ujian hidup kita nggak lebih berat daripada ujian hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Yusuf itu satu akar kata dalam bahasa Arab dengan kata asif. Asif itu bermakna kesedihan. Karena sebagian besar episode hidup Nabi Yusuf sedih, baru bahagia, happy ending di ujungnya. Jadi kalau hidupmu lagi sedih, ya itu hidupmu. Nah, yakinlah Allah yang akan masa depan yang indah. Enggak, ya insya Allah di akhirat. Seberapa sih hidup kita dengan hidup Nabi Yusuf juga? Ya. Di keluarga dijahatin saudara sendiri, harusnya saudara kandung belain adiknya, ini malah jahat, itu sakit banget. Diajak jalan-jalan, malah dibuang ke sumur. Dilapori ke ayah mereka, Yusuf udah dimakan serigala, ini bajunya udah dilumurin darah palsu kan? Nabi Yusuf masih kecil harus dibuang ke sumur sendirian. Itu menyedihkan. Lewat rombongan pedagang, kirain mau diselamatkan, malah dijadiin budak. Gimana rasanya jadi budak? Bukan manusia merdeka. Dijual ke keluarga pejabat, dijadiin babu. Sama majikannya sendiri, maaf, diajak zina. Itu ujian semua itu. Akhirnya dijeblosin ke dalam penjara. Emang sanggup kita kalau dapat ujian kayak hidupnya Nabi Yusuf? Tapi pada akhirnya Nabi Yusuf menjadi orang besar. Apa sebabnya Nabi Yusuf menjadi orang besar? Karena saat di penjara, Nabi Yusuf ketemu 2 orang kan, 2 orang yang ditangkap gara-gara salah satu dari mereka itu berusaha meracun raja. Satu pembuat roti, satu pemeras anggur. Mereka itu bermimpi, lalu mimpinya diketahui sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu punya skill, ahli takwil mimpi. Udah ketahuan pelaku yang sebenarnya, lalu ketika raja juga bermimpi, maknanya diketahui juga sama Nabi Yusuf. Akan terjadi krisis 7 tahun, harus menyetop pakan makanan selama 7 tahun sebelumnya. Akhirnya selamatlah seluruh peradaban Mesir. Coba kalau Nabi Yusuf gak dibuang ke sumur, udah habis semua Bani Israel, udah lenyap semua peradaban Mesir, gak ada Nabi Musa nantinya. Itulah hikmah. Makanya kalau teman-teman hari ini merantau jauh dari orang tua, ya mudah-mudahan kita ini Yusuf milenial, Yusuf Gen Z, insya Allah ya. Walaupun usianya nggak sama, ya. Pada akhirnya Nabi Yusuf itu diangkat menjadi bendahara negeri Mesir, lalu kumpul lagi sama keluarganya, happy ending. Nabi Yusuf berlapang dada memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. Hari ini kalian tidak ada lagi salah apa sama kata Nabi Yusuf. Semoga Allah mengampuni kalian. Dan ini nanti yang diteladani oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Mekah. Penjahat-penjahat perang musyrikin Quraisy yang mereka layak dieksekusi mati,
jahatnya luar biasa. Mereka udah kalah, udah tertangkap. Kata Nabi, mau saya apain kalian hari ini? Mereka karena udah kalah, jangan gitulah. Kamu ini kan ibnu akhin karim, kamu kan anak saudara kami yang baik. Itu bahasa-bahasa orang kalah gitu. Dan apa kata Nabi? Aku ingin berkata seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum. Gitu. Jadi memang ini kisah terbaik ya teman-teman. Silakan renungi sendiri, tadabburi sendiri karena hikmahnya pelajaran itu ada banyak banget. Salah satunya apa? Kesabaran. Kita ini kalau mau meraih mimpi itu harus sabar. Nabi Yusuf itu kan mimpi pertama di awal surah kan. Dan tafsir mimpinya itu Nabi Yusuf akan jadi orang besar. Nabi Yakub pun tahu itu. Makanya sedih banget Nabi Yakub karena udah jauh dari Yusuf, mimpinya belum terwujud. Terus kecewa sama saudara-saudaranya bohong gitu. Saudara-saudaranya jahat sama Yusuf sendiri. Yang itu sebenarnya ada sejarahnya ya. Kenapa saudara-saudara Yusuf itu jahat sama Yusuf itu ada sejarahnya. Intinya sebagai orang tua itu harus adil memperlakukan anak-anak. Kisahnya begini ya, sedikit ya. Nabi Yakub dulu waktu masih single itu cinta dengan seorang perempuan namanya Rahil. Oleh calon mertuanya dikasih syarat, kamu kalau mau nikah sama Rahil, nikahin dulu kakaknya yang bernama Lea. Mungkin di syariat pada masa itu boleh menggabungkan kakak beradik menjadi istri. Allah a'lam ya. Menurut riwayat seperti itu. Kamu harus nikahin kakaknya dulu Lea, baru boleh nikahin adiknya Rahil. Nabi Yakub itu jatuh cintanya sama Rahil. Nikahlah Yakub dengan Lea, kakaknya. Lalu Allah karuniai keturunan, anak laki-laki sampai 10. Kan nikah juga sama Rahel adiknya. Tetapi tidak kunjung Allah karuniai keturunan. Lea sang kakak merasa menang. Kamu boleh memiliki hati suami kita, tapi cuma aku yang bisa ngasih keturunan buat dia. Lea itu merasa menang. Begitu Yusuf lahir, maka posisi Lea itu terancam. Karena Nabi Yakub jadi sayang banget sama Yusuf dan juga adiknya Benyamin. Nabi Yakub udah berusaha berbuat adil gitu. Tapi menurut saudara-saudaranya, ayah kita nggak adil, ini lebih sayang sama Yusuf nih. Makanya cemburu gitu. Cemburunya itu bermula dari mana? Dari sang ibu yang diwariskan. Ibunya cemburu ke Rahel, ternyata anak-anaknya pun ikut gitu. Cemburu juga sama Yusuf. Itu ceritanya. Allah Akbar. Nah, teman-teman, kan Nabi Yusuf tadi punya banyak banget episode ujian hidup ya. Hingga mimpi Nabi Yusuf itu terwujud, menjadi orang sukses, menjadi orang besar, menjadi orang hebat. Tapi ada rintangan, ada ujian-ujian yang banyak. Nabi Yusuf pun bersabar. Jadi memang dari Quran surah Yusuf ini kita harus belajar makna kesabaran. Karena Allah bilang, "Fasabrun jamil." Bersabarlah dengan sabar yang indah. Sabar itu memang indah banget. Bahkan Allah bilang di surah yang lain, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberi balasan bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas adil. Pahala sabar itu ada mungkin. Jadi sabar ya. Walaupun kalah sama Jepang, sabar. Emang udah final match gitu belum ya? Udah peluit kedua udah ya. Sabar ya. Sabar. Tapi by the way teman-teman, kata ulama, sabar itu ada 3 level. Kan sabar itu pahalanya nggak ada batas ya, unlimited ya. Tapi grade itu ada 3. Grade yang paling bawah itu sabar ketika terjadi musibah. Kok bisa? Musibah itu berat loh. Tapi kenapa grade sabarnya masih nomor 3? Makanya jangan bilang nasihat ini nanti ke orang-orang yang baru dapat musibah. Nasihatnya sih benar, timingnya nggak pas gitu ya. Kuatkan aja kesabarannya gitu. Jangan dibahas ini ya. Sabar itu grade-nya ada 3, jangan. Sabar yang grade-nya itu ketika terjadi
misal nih, terjadi bencana alam, hilang harta benda, meninggal orang tercinta, sabar. Insya Allah ngumpul lagi nanti di surga. Sabar dulu di dunia, sabar. Memangnya kalau nggak sabar, mau guling-guling di pasir gitu ya, meronta-ronta, yang udah hancur bisa utuh lagi, yang udah hilang bisa kembali lagi, yang udah mati bisa hidup lagi, ya nggak bisa. Kita sabar aja, dapat pahala nggak habis. Itu ketika terjadi musibah, kita nggak punya opsi, nggak punya pilihan. Nah, ada level sabar yang pahalanya lebih besar karena kita bisa milih. Sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan. Teman-teman, hari ini ninggalin Indonesia lawan Jepang, berangkat jauh-jauh dari rumah, perlu bersabar nggak? Macet-macetan di jalan, sabar nggak? Sabar. Bertahan di sini, belum makan malam, sabar nggak? Sabar. Sabar. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada terjadi musibah. Sabar dalam ketaatan. Bangun malam, salat tahajud, lawan ngantuk, lawan dingin, berangkat subuh berjamaah ke masjid, perlu sabar itu. Itu lebih besar pahalanya. Istiqomah sama Quran tiap hari, ziyadah, murajaah, perlu sabar nggak? Di saat ada godaan, hangout dulu lah, nongkrong dulu lah, main dulu lah. Tapi bersabar dalam ketaatan, itu pahalanya jauh lebih besar. Dan pahala sabar yang paling tinggi itu kata ulama, sabar melawan godaan syaitan, sabar mengendalikan hawa nafsu, sabar meninggalkan maksiat. Itu paling besar pahalanya. Dan itu berat ujiannya. Kalau gitu, dari setiap episode hidup Nabi Yusuf, kira-kira pas part mana yang pahala sabarnya kualitasnya paling tinggi? Apakah waktu dijahit saudara sendiri? Bukan. Dibuang ke sumur? Bukan. Dijadiin bambu? Jadi budak? Bukan. Masuk penjara juga bukan. Atau pas digoda sama Zulaikha untuk berzina? Nah, kayak gitu ya. Benar nggak? Nabi Yusuf itu berat banget ujiannya. Salah satu ujian Nabi Yusuf yang paling berat apa? Kalau mendengar kata Yusuf, apa yang kebayang? Nabi Yusuf itu nabi yang ganteng. Ganteng itu ujian. Percaya? Apalagi kalau enggak? Coba. Ya, ganteng itu ujian, enggak ganteng juga ujian. Tapi sebenarnya lebih berat ujian ganteng sih, ya. Maka bersyukur sih kalau Allah kasih wajah kita segini-gini aja nih. Karena kita gak akan sanggup dengan fitnahnya, dengan ujiannya. Bayangin kalau jadi Nabi Yusuf, semua cewek yang melihat Nabi Yusuf auto jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Repot gak? Repot banget, termasuk majikannya sendiri suka sama Yusuf, sehingga dia merencanakan makar budaya. Dia tungguin kapan suaminya, karena profesinya pejabat ya, menteri di kerajaan Mesir, kapan dinas keluar kota. Ditungguin, dia menyusun rencana. Dia jebak Yusuf supaya terperangkap di dalam kamarnya. Lalu dikunci rapat semua pintu, dimatiin CCTV. Memang Zulaikha masih punya malu ya, nggak kayak zaman sekarang ya, direkam, viralin, astagfirullah. Nah, bayangin kalau kita ada di posisi Nabi Yusuf, anak muda. Namanya anak muda gimana sih? Syahwatnya menyala bangku ya. Nyala. Anak muda ya, sebatang kata, jauh dari keluarga, gantengnya luar biasa, diajak maaf zina sama perempuan yang cantik jelita, yang ajak perempuan di luar, aman luar biasa, ada di dalam kamar yang pintunya dikunci rapat. Coba, gimana kalau kita ada di posisi yang sama kayak Nabi Yusuf? Itu kan Nabi, itu dijaga sama Allah tuh. Tapi Nabi juga manusia yang punya rasa gitu ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula perempuan itu suka sama Yusuf, Yusuf pun suka sama perempuan itu seandainya tidak melihat tanda dari Rabbnya. Jadi Nabi Yusuf itu tolak. Terus kenapa Nabi Yusuf tersadar? Karena ada sinyal dari Allah, burhan, berupa bayangan ayahnya sendiri yang Yakub dengan wajah yang kecewa. Itulah pentingnya kedekatan ayah sama anak. Kalau ibu dekat sama anak, tidak heran 9 bulan dalam kandungan dibawa kemana-mana sampai disusui 2 tahun lamanya hingga disamping. Ayah nih dengan alibi kan sibuk jemput nafkah, bekerja, terus gak akrab sama anak. Ini bahaya.
Karena Quran mengabadikan kedekatan orang tua anak yang paling dominan itu komunikasi ayah sama anak, termasuk Yakub dengan Yusuf. Kenapa Yusuf ketika mimpi mau curhat sama ayahnya? Karena ada kedekatan emosi. Jangan jadi ayah yang membuat anak kita yatim sebelum waktunya karena ketiadaan kehadiran kita. Kita tak akrab, kita tak ngobrol sama anak-anak kita. Nah, ini buat yang single-single, yang lancar-lancar nanti jadi ayah, ingat betul nasib ini. Karena ketiadaan ayah itu, anak kita jadi rapuh. Pas gede dia mudah berbuat maksiat. Dia mudah menjadi anak yang nakal, pergaulan bebas, nyobain narkoba, nauzubillah. Jadi kenakalan remaja, coba cek gimana hubungannya dengan orang tua waktu kecil. Penting banget, terlebih ayah nih. Ayah itu harus hadir. Kalau anak kecil, kalau anaknya perempuan, tidak merasakan cinta pertama dari sang ayah di rumah. Pas gede dia mudah mengagumi laki-laki lain di luar sana, sehingga jatuh ke dalam pergaulan bebas. Makanya ayah itu benar-benar jadi beret, jadi ganteng. Lihat Nabi Yusuf tersadar karena ingat bayangan ayahnya. Padahal udah bisa puluhan tahun. Begitu penting pendidikan anak usia ini, terutama dari sang ayah. Allah. Lanjut lagi ceritanya. Nabi Yusuf kan udah sadar nih apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf dalam keadaan godaan dahsyat luar biasa. Aku berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi ahsanul mathwaya. Tuhan punya baik banget sama aku gak mau khianat. Nabi Yusuf akhirnya lari dari Zulaikha, dari perempuan itu. Tapi Zulaikha belum nyerah, dikejar juga Yusuf dari belakang. Kalau adegannya itu di slow motion, ini dramatis banget gitu. Sampai bajunya ditarik-tarik gitu, tidak nyerah Zulaikha. Yusuf berusaha meraih pintu, begitu pintunya berhasil dibuka, cekrek. Jeng. Ternyata ada Al-Aziz, ada sang suami berdiri di sana. Plot twistnya luar biasa ya. Kan tadi udah berangkat dinas keluar kota, kok balik lagi? Mungkin ada yang ketinggalan. Ya Allah Alam. Dia mergoki kok istrinya doa sama laki-laki lain, ketangkap basah. Tapi Zulaikha gak kehabisan akal. Dia memutar balikkan keadaan. Apa nih hukuman yang pantas buat orang yang mencoba melecehkan istrimu? Berat banget ujian Nabi Yusuf ya. Udah dia yang dijebak, dia yang dituduh lagi. Yusuf pun membela diri. Saya nggak salah, saya yang dijebak. Al-Aziz pun bingung karena dia tahu Yusuf itu orang baik. Siapa yang harus dia percaya? Istrinya sendiri atau Yusuf gitu? Syukur ada saksi kunci, pembantu yang lain masih punya hubungan kerabat sama Zulaikha. Dia selama ini melihat kok gelagat Yusuf aneh, gelagat Zulaikha aneh ke Yusuf, sehingga dia fair. Dia kasih tahu sang majikan Al-Aziz, Tuan coba periksa bajunya Yusuf. Kalau bajunya robek dari depan, yang salah Yusuf. Kalau robeknya di belakang, yang salah istrinya. Begitu dicek, ternyata robeknya di belakang. Berarti yang salah siapa? Zulaikha. Tapi Al-Aziz malah bilang, Yusuf jangan ribut-ribut ya, lupain aja ya kejadian ini. Disuruh tutup mulut. Istriku, tobat kamu, semoga dewa-dewa kita mengampunimu. Masih kepercayaan jahiliyah. Kenapa dibiarin gitu aja? Kenapa istrinya nggak diadili, nggak dihukum, atau mungkin dicerain? Ada apa ini? Ada 4 pendapat ulama tafsir. Yang pertama, namanya pejabat harus jaga dengan baik dong reputasi, aib ini, ya kan? Atau pendapat yang kedua, Al-Aziz cinta mati sama Zulaikha, cinta itu buta, gak peduli orang yang dicintai melakukan kesalahan apa. Atau pendapat yang ketiga, Al-Aziz punya hati yang sangat lapang, dengan mudah memaafkan. Atau yang keempat, Al-Aziz punya aib yang sama, lo bongkar aib gue bongkar aib lo. Zulaikha bisa ngomong gitu, Allah Akbar. Tapi ternyata kejadian ini bocor halus, ya, bocor juga dari bisik-bisik pembantu, nanti ke tetangga, dan lama-lama viral, FYP di mana-mana, trending covid, jadi post sama aku gosip ini, gitu ya, sampai curah ya, lambe-lambean ya. Allah mengabadikan. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه
mencoba menggoda pemuda pelayan mereka. Dari sini kita tahu kalau Nabi Yusuf itu usianya masih muda. Apa gosip yang beredar? Kok Zulaikha demen sama bambu sendiri sih? Nggak level kali. Itu gosip yang beredar. Mungkin bagi masyarakat jahiliyah zina hal yang biasa. Zulaikha nggak terima digosipin sama ibu-ibu yang lain, sama perempuan-perempuan yang lain gitu ya. Menurut sebagian mufassir, yang gosipin itu istri-istri pejabat yang lain, gitu. Hati-hati bu ya. Dari dulu emang yang suka menggosip itu perempuan. Ya. Dua hal yang menyebabkan manusia banyak masuk neraka. Pertama lisan, yang kedua maaf kemaluan. Lisan ujian buat perempuan, syahwat yang dipicu dari pandangan itu ujian buat kami laki-laki. Ujian kita berbeda, titik lemah kita nggak sama. Makanya kalau ada cowok nangis, pasti yang ditutup itu matanya. Gitu. Kalau ada cewek nangis, yang ditutup itu mulutnya. Gitu. Itu jadi simbol lewat pintu mana masing-masing kita paling sering, paling banyak berbuat dosa. Oh, hati-hati ya. Sama perempuan harus mungkin pandangan juga, ya. Laki-laki juga harus jaga lisan. Tapi titik lemah kita berbeda. Hati-hati ya. Oke, gimana kita lanjut kisahnya? Tunggu setelah yang satu ini. Kita pariwara berikut ini dulu ya. Tapi untunglah kita ada yang ganteng-ganteng lah di sini ya. Bahaya juga nih Ustaz kalau dia ganteng sini. Tapi rata-rata ganteng semua Ustaz. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Kita lanjut. Nah, Zulaikha nggak terima digosipin, sehingga dia pengen klarifikasi, dia pengen konferensi pers. Jen, next arisan di rumah aku ya. Gitu. Dia mau klarifikasi, gitu. Diundanglah istri-istri pejabat yang lain, perempuan yang suka menggosip ya. Diundang jamu makan ke rumahnya, ya. Dikasih makanan enak. Misinya satu, dia mau mengasih lihat Yusuf itu seganteng apa. Yusuf keluar jalan Nabi Yusuf kayak catwalk itu di depan mereka. Begitu melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka langsung jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Bahkan mereka tak percaya. Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Saking datangnya kata perempuan-perempuan itu. Dan gak sadar, kata Allah, mereka itu melukai tangan mereka. Lagi potong makanan, malah giris-giris jari dan gak berasa. Tangan disayat-sayat, mati rasa. Kok bisa? Karena melihat ketampanan Nabi Yusuf yang bisa menjadi obat bius. Ada gak cowok ganteng hari ini kayak begitu? Nggak ada. Pak dokter, saya mau dioperasi ya, mau disuntik anestesi, mau dibius, nggak usah Pak dokter, aku lihat dia aja. Ada nggak? Ada nggak? Ada yang nggak ada ya? Nah, Zulaikha itu menggerutu ya, kurang lebih. Kalian baru lihat sekali, udah giris-giris jari. Gimana dengan gue yang lihat tiap hari gitu ya? Kalau mau boleh ngomong tuh Zulaikha bakal bilang begitu. Apa yang terjadi? Yusuf digodain lagi, part 2, rame-rame, ngeri gak tuh? Zulaikha, Yusuf mau ya? Kamu kalau nggak mau, aku penjarain. Kalau bisi jadi ahabbu ilayya, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi tipu daya mereka. Nabi Yusuf terzalimi nggak di situ? Terzalimi. Doa orang yang dizalimi makbul kan? Mustajabah. Kenapa Nabi Yusuf nggak berdoa, ya Allah selamatkan hamba dari tipu daya mereka dan juga penjara? Kenapa nggak doa begitu, dilindungi dari dua-duanya? Kenapa Nabi Yusuf berdoa memilih penjara? Ya, begitu kehendak Allah. Allah gerakkan lisan Nabi Yusuf untuk memilih penjara karena ada sebab kemuliaan, ada sebab kebesaran Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akan jadi orang hebat kalau masuk penjara dulu. Yang kisahnya nanti silahkan dibaca sendiri ya. Nah, kita nggak usah offside ya. Kita balik lagi ke episode Nabi Yusuf digodain sama perempuan. Sekarang apa hikmahnya? Kan Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa ya. Hikmahnya buat kita nih, cowok-cowok, apalagi anak-anak lajang nih,
banyak-banyak baca, ya, sering-seringlah bercermin. Kegantengan kita itu tak setetes dari tampanan Nabi Yusuf. Jangan coba-coba jadi fuckboy. Jangan coba-coba jadi player, ghosting sana sini, PHP dengan orang, jadi nikah, habis itu hilang. Beraninya ngajak pacaran, ketemu walinya ogah. Dek, tungguin abang ya, 5 tahun lagi abang melamar ke rumah prank, ya. Emang yakin 5 tahun itu bisa menjaga diri? Yakin nanti gak ketemu yang lebih baik, gitu ya? Yakin bisa komitmen? Yakin nanti gak mendekati zina dalam masa penantian? Hati-hati. Yang pacaran, apalagi jadi cowok buaya. Stop dulu. Tapi buaya jangan disalah-salahin lah. Menurut research, buaya itu hewan yang paling setia. Beneran. Buktinya, masyarakat suku Betawi, kalau ada pernikahan pasti salah satu seserahannya adalah roti bentuk buaya. Sebagai simbol kesetiaan. Karena buaya itu seumur hidup cuma kawin 1 kali. Itu kalau masih hidup di air, kalau udah naik darah dan lain ceritanya. Yang tadi cowok udah nih, sekarang yang ceweknya nih. Nabi Yusuf itu gantengnya mukjizat, sepakat? Ya. Saya tanya, kenapa ciwi-ciwi hari ini banyak yang ngefans sama opa-opa? Seganteng apa sih Cambo itu? Seganteng apa sih Jungkook itu? Coba ambil betul di hijabnya itu, tusukin dulu. Masih sakit nggak? Itu nggak ganteng banget. Malah kalau in my eyes opinion, ya, no hard feeling, ya, jangan ada yang sibuk. Takutnya ada fans diehard gitu ya. Jadi saya di cancel lagi. Jadi karena memang kenyataan itu pahit, seperti obat yang menyembuhkan gitu ya. Saya nggak sepakat kalau obat itu dihilangkan. Sebab masa cowok dikasih lipstick, jangan-jangan plastik. Ya ganteng itu mujahidin di Palestina, ya, Abu Ubaidah itu ganteng sejati, itu berijal, kesatria, cowok, pejuang gitu, bukan gemulai gitu ya. Stop, jangan ada yang tersinggung ya. Betul kosong. Jadi cewek-cewek itu harus menentukan pandangan gitu, karena hari ini itu menjadi sihir ya, sihir modern. Stop. Hati-hati dalam memilih idola. Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi, kau akan bersama dengan yang kau cintai. Kita mengagumi siapa, ngefans sama siapa, nanti bisa ngasih syafaat buat kita di akhirat. Kenapa kita nggak mengagumi pribadi agung Nabi kita Muhammad SAW yang udah jelas kita wajib mencintai baginda Nabi lebih dari kita mencintai keluarga, bahkan diri kita sendiri. Ya, Nabi Muhammad hatta ahbu ilainya, kata Nabi, tidak sempurna iman seorang sebelum seorang itu mencintaiku lebih dari mencintai dirinya, keluarganya, dan seluruh manusia. Jadi buktikan cinta kita kepada baginda Muhammad SAW, bersolawat kepadanya, mempelajari sejarah hidupnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, karena kita berharap nanti termasuk di antara umat Nabi yang mendapatkan syafaat. Bahkan kita berharap untuk masuk surga tertinggi, Jannatul Firdausil A'la, bersama Rasulullah yang mulia. Gitu. Jadi itu hikmah dari Quran surah Yusuf. Ya, kenapa Pak digodain sama Zulaikha, Nabi Yusuf itu penting banget untuk kita renungi. Pertama karena ujian sabarnya itu yang paling besar pahalanya. Yang kedua itu relate banget dengan zaman kita hari ini. Fitnah hadis sama fitnah lawan jenis. Fitnah lawan jenis itu bukan hanya buat anak muda yang masih lajang, anak gadis yang masih single, bukan. Lihat Nabi Yusuf masih berdekam. Tapi Zulaikha udah istri orang. Ternyata fitnah lawan jenis itu gak berhenti ketika kita menikah. Makanya kita mendengar ada isu orang ketiga, perselingkuhan, kita harus jaga diri itu. Malu kita sama Nabi Yusuf. Nanti kalau Allah tanya kita hari ini, kalau nggak berhasil menjaga diri, apa yang mau kita jawab?
Allah bilang dulu ada hambaku yang ujiannya jauh lebih besar, lebih berat dari dirimu, tapi dia pun bersabar, dia pun lulus ujiannya, mampu melewatinya. Lah kamu wajah pas-pasan, ujian godaannya nggak seberat Yusuf, lapis keamanannya juga, proteksinya nggak tebel pertahanan Nabi Yusuf gitu ya. Apa itu kita jawab nanti sama Allah di hadapannya ketika ditanya ya Allah bisa kira-kira siapa? Jadi gitu teman-teman ya. Itu jangan sekedar dibaca, jangan sekedar dihafal, tapi harus direnungi, harus ditadabburi. Indah, nikmat gak mentadabburi Quran? Nikmat banget. Makanya saya bilang tadi, Quran itu nikmat dan menggiramu, tapi jauh lebih nikmat dari dalam Quran. Banyak saat kita baca Quran, terus kita merenung gitu ya, hikmahnya, merenung pesan-pesannya. Karena Quran itu dahsyat. Setiap zaman Quran itu menjadi solusi untuk semua permasalahan. Beda ulama, beda orang yang mentadabburi Quran, ayatnya sama, tapi pelajarannya, hikmahnya berbeda. Itulah dahsyatnya Quran. Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk meraih mimpi bahagia dunia akhirat dengan keberkahan Al-Quran. Allah begitu Bang Hafiz. Barakallah. Tampil. Masya Allah. Wah, Ustaz, jadi udah banyak nih pertanyaan Ustaz. Banyak yang kepo nih. Banyak yang kepo juga ya Ustaz. Mungkin yang nanti aja. Nih nanti di sini ada ya. Nanti sama saya untuknya semuanya. Masya Allah. Oke Ustaz, mungkin boleh kita sesi sharing Ustaz. Karena mengenai waktu juga udah malam ya. Minggu belakang udah paparan. Oke ya. Oh, kok bisa sampai jam 11? Masya Allah, boleh. Ustaz ada yang bilang deh. Tahu betul kan? Oke, ada pertanyaan satu, Ustaz. Ada 4 sebenarnya. Oke, pertanyaan pertama mungkin boleh kita baca dulu. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang ibu dengan 3 anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Dan saya juga seorang pengelola rumah Quran. Masya Allah. Nggak ada namanya. Saya ingin bertanya Ustaz, adakah Ustaz tahu amalan ayah atau ibu Ustaz sehingga punya anak yang soleh dan hafiz seperti Ustaz? Sekian Ustaz. Ada tambah sini. Saya juga berterima kasih. Berkat zikir pagi petang Ustaz di YouTube, saya juga hobi zikir. Masya Allah. Ada yang mau senyum saja. Ada yang senyum sih ya. Hari ini saya bisa melihat Ustaz, rasanya bahagia. Wah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan ini Ustaz, dapat Ustaz tahu amal ayah atau ibu Ustaz yang sehingga punya anak yang soleh seperti Ustaz? Pertama, saya klarifikasi dulu. Saya tahu siapa saya. Allah lebih tahu siapa saya. Saya dikagumi orang mungkin karena aib saya ditutupi sama Allah. Kalau dibongkar nggak ada respect lagi. Orang perlu berjamaah, jadi biasa-biasa aja sama manusia. Kalau mengambil teladan itu, teladanilah orang-orang yang sudah mendahului kita. Karena orang yang masih hidup itu belum aman dari kita. Jadi kalau dibilang saya soleh, saya mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya tidak termasuk di dalamnya. Saya membenci pendosa walaupun saya tak jauh berbeda dengan mereka gitu ya. Itu pertama seperti itu. Yang kedua, kalau ditanya apa amalan orang tua gitu ya, orang tua kita masa dulu mungkin tidak seideal kita hari ini menjadi orang tua ya, yang akan menjadi orang tua. Orang tua saya dulu, orang tua kita lah pada dunia yang sibuk mencari nafkah, membesarkan kita sehingga tidak sempat mungkin belajar ilmu syar'i. Layaknya kita hari ini majelis taklim, majelis ilmu, kajian ulama ada di mana-mana. Bahkan modal kuota gadget kita sendiri kita bisa akses via online gitu kan. Orang tua saya biasa-biasa aja. Cuma memang backgroundnya adalah seorang guru, dosen, guru dan dosen. Cuma saya teringat, umi saya itu pernah bilang,
setiap selesai sholat fardu, selesai sholat 5 waktu itu nggak pernah absen, nggak pernah lupa ngedoain anak-anaknya. Bahkan ketika ada kesempatan untuk bangun malam, sholat tahajud, itu yang diingat itu anak-anaknya, selalu didoain. Dan boleh jadi juga hari ini apapun yang saya raih dalam hidup ini, apapun yang Allah amanahkan dalam kehidupan saya sekarang ini, itu nggak terlepas dari doa orang tua. Terutama doa ini, doa orang tua ke anak itu sangat mustajab. Begitu juga sebaliknya, doa orang tua itu nggak ada hijab. Maka doa silahul mu'min, doa itu senjata orang beriman. Kalau pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang solehah, kencengin doanya. Karena ternyata itu juga amalan para nabi. Nabi Zakaria belum punya keturunan, nggak punya pewaris, nggak punya penerus, nggak punya pelancong, galau, tapi nggak pernah putus asa doa sama Allah. Doa buat siapa? Bukan buat dirinya, tapi bukan sekedar buat dirinya, tapi buat keluarga, keturunannya. Rabbina tad'uni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku seorang diri, sesungguhnya Engkau yang maha mewarisi. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a fahabli min ladunka waliyyan. Doa buat keluarga, minta anak. Sama Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Ibrahim di lembar terakhir 2 halaman sebelum bagian akhir, Nabi Ibrahim itu berdoa dengan doa yang panjang. Buat siapa? Buat anak cucu keturunannya. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat itu awal waktunya, terjaga rukunnya, sempurna syarat sahnya. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa buat keluarganya, doa buat anak cucu keturunannya. Maka ketika Nabi Ibrahim berdoa, warzuqhum minat thamarat, dan berikanlah kepada mereka anak cucu keturunanku rizki dan buah-buahan. Nabi Ibrahim dulu doa itu di Mekah. Dan hari ini coba kalau kita umrah, nginap di hotel, apalagi hotel bintang 5, buah-buahan apa yang nggak ada di sana? Padahal sampai hari ini Mekah itu masih tandus. Tapi Ustaz, udah mulai hijau-hijau tuh, tanda-tanda kiamat, habis hujan gitu. Allah a'lam ya. Tapi itu tumbuh buah durian di sana, buah apel di sana, enggak ya? Kalau di Taif sih ya subur gitu. Mekah itu masih tandus sampai hari ini, dalam artian nggak menghasilkan. Nggak ada buah-buahan yang beraneka macam, nggak ada. Tapi hari ini banyak buah-buahan mengumpul di Mekah. Hampir semua jenis buah-buahan itu ada di Mekah. Warzuqhum minat thamarat. Ini berkah doa dari Nabi Ibrahim buat anak cucu keturunannya yang Allah jawab. Allah a'lam. Makanya jangan pernah ragu untuk mendoakan anak kita. Satu lagi saya teringat kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Sudais kan dulu waktu Syekh Sudais masih kecil, kita udah sering dengar kisahnya ya. Namanya anak kecil, nakal, pengen sesuatu, gak diturutin sama ibunya, merajuk, tantrum ya. Ketika sang ibu sedang menyiapkan makanan untuk menjamu tamu, udah capek-capek masak, udah dihidangin gitu. Datang Syekh Yusuf kecil, ngambil pasir, dilemparin, ditaburin ke makanan itu. Kira-kira sebagai ibu marah nggak ya kalau anaknya kayak gitu? Pasti marah ya. Tapi apa yang diucapkan oleh Ibunda Syekh Sudais? Idhab, pergi kamu, ja'alakallahu imam al-haramain. Semoga Allah menjadikanmu imam Masjidil Haram. Itu kata-kata saat marah. Mungkin bertepatan dengan aminnya malaikat, Allah a'lam, dan hari ini Allah kabulkan. Syekh Abdurrahman As-Sudais itu Imamul Haramain, pemegang kunci 2 masjid suci. Semua yang mau jadi imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi harus dengan ACC tanda tangan Syekh Sudais. Berkah dari doa ibu, Allah a'lam. Jadi itu amalannya yang mungkin bisa saya sarankan. Banyak-banyak doa buat anaknya. Kalau hari ini anak kita belum seperti yang kita harapkan, jangan putus asa doa. Hidayah dari Allah. Allah Maha Kuasa mengubah siang menjadi malam. Allah juga Maha Kuasa untuk
berarti dijawab dengan doa Ustaz ya. Apapun untuk anak yang soleh, mungkin kalau mau jadi anak yang soleh, mungkin orang tua kita harus berbanyak doa. Mungkin sedikit jadi ucapan juga Ustaz ya. Misalnya saya doakan kamu menjadi anak yang soleh gitu. Misalnya lagi lambat di Quran, jadi presiden, jadi ulama, jadi mujahid, jadi jadi 3-0 malah Ustaz ya. Tapi itulah memang benar-benar dari doa yang paling kabul ya. Ada pertanyaan lagi di sana. Ini agak menarik sih sebenarnya. Dan nggak tahu alasannya kenapa dipertanyakan. Apa cara tercepat untuk menghafal Al-Quran? Cara tercepat. Saya juga nggak cepat sih. Jadi jangan tanya sama saya. Gitu. Menghafal Quran itu bukan soal cepat-cepatan, tapi yang penting kita terus bersama Quran. Siap nggak seumur hidup murajaah? Kalau siap murajaah 5 juz sehari, itu udah siap untuk hafal 30 juz, mungkin 30 juz. Mau nggak luangin waktu sama Quran sehari 2 juz, 2 juz saja? Lama-lama juga mudah untuk menang, mudah untuk apa? Jadi menghafal itu bukan soal cepat, bukan soal lambat. Yang cepat itu anugerah dari Allah, yang lambat juga itu tanda sayangnya Allah. Berarti lebih lama-lama lagi ya sama Quran. Makin banyak pahalanya. Bukankah satu huruf di Al-Hasanah 10 pahala, 10 kebaikan? Berarti kalau kita dibuat lambat sama Allah, itu udah pelan-pelan yang banyak untuk belum melekat di hati. Itu pahalanya lebih banyak itu. Orang yang hafal cepat terus baca sekali langsung ingat, kalau nggak diulang ya hilang lagi juga. Karena yang penting adalah kita terus bersama Al-Quran. Siapa itu hafizul Quran? Siapa penjaga Al-Quran? Siapa penghafal Al-Quran? Bukan yang ngambil syahadah, dia pernah nyetor 30 juz, bukan itu. Tapi siapa yang seumur hidupnya terus mengulang-ulang Quran? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya, kata Allah. Kenapa bagiannya kami? Allah memuliakan Al-Quran, Allah memuliakan malaikat Jibril. Allah yang menjaga Al-Quran dengan kita atau tanpa kita. Allah kuasa. Allah tidak butuh kepada makhluknya. La syarika lah. Tapi Ahlul Quran yang dipilih Allah itu dimuliakan sama Allah. Bukankah Ahlul Quran itu adalah Ahlullah? Ya kan, keluarganya Allah. Makanya kalau kita dikasih petunjuk sama Allah untuk hafal Quran, berarti kita dipilih sama Allah untuk dimuliakan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena kalau kita nggak mau hafal Quran pun, Allah nggak rugi sama sekali. Berarti kita yang nggak dipilih sama Allah. Allah memilih hambanya yang lain yang lebih baik dari kita, lebih soleh dari kita untuk dimuliakan. Yang mereka menghafal Quran, menjaga-jaga Quran. Menarik ya kalau kita renungi kenapa ayat tadi Al-Hijr ayat 9 Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikra, nama lain Quran dan pelajaran atau zikir. Dzikra, zikr, zikrullah, kita mengingat Allah, ya kan? Dzikra yang membuat kita ingat kepada Allah. Berarti hafal Quran itu harus kayak zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Berulang kali, diulang-ulang. Nah, orang yang hafizul Quran, wa innahu lahafizun, yang menjaga Quran itu, yang menjadikan Quran layaknya zikir, diulang-ulang. Kalau punya hafalan 30 juz, berarti kayak playlist itu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah habis, diulang lagi, sudah habis, balik lagi, reverse gitu ya. Ngeluh. Diulang terus, subhanallah, subhanallah, kayak berzikir. Orang yang mengulang-ulang Quran, mereka orang yang menjaga Quran. Jadi orang yang menjaga Quran bukan yang saya hafal Quran, pas dites, oh udah lupa lagi, saya lihat dulu. Sebenarnya bukan lupa, tapi dibikin lupa sama Allah. Kenapa? Karena nggak kita ulang. Jangan hanya diulang dengan lisan, ulang juga dengan hati, ulang juga dengan pemahaman. Makanya ulama ada yang berpendapat menghafal Quran itu bukan tujuannya mengumpulkan kata-kata, melainkan mengikat makna. Setelah 30 juz, renungnya kadang kuning supaya bisa diamalkan. Supaya Quran itu bukan hanya di lisan. Kalau Quran cuma di mulut, dulu orang-orang Khawarij juga baca Quran, tapi kata Nabi, yaqra'una al-Quran wa la yujawizuna ajwahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan.
artinya tidak sampai ke hati, tidak direnungi dengan benar, apalagi menumbuhkan iman yang ada di hati. Itulah sebabnya orang-orang Khawarij itu kan ekstrim, beragama tapi ekstrim. Kalau nggak sama pemahaman dengan mereka dianggap kafir, bahkan halal darahnya. Sahabat Nabi mereka bunuhin. Jadi jangan jadikan Quran hanya sekedar hafalan, sekedar bacaan, tapi juga pahami. Itulah hafizul Quran sejati, yang membaca Quran, menghafal Quran, mengulang Quran, memahami Quran, dan mengamalkan Quran dalam kehidupan, juga mensyiarkannya, dakwahkannya. Allah Masya Allah. Berarti kalau misalnya cara tercepat tuh ya intinya kita harus terus bersama Al-Quran, ulang-ulang terus Al-Quran tuh. Jadi kalau misalnya bilang mungkin ada cepat, ada yang lambat, cepat atau lambat, yang penting kita harus terus bersama Al-Quran. Ada satu pertanyaan menarik, Ustaz, tapi di luar mungkin dari konteks sedikit ya. Ini biasanya di ibu-ibu nih atau perempuan nih, mungkin dijawab dengan ringkas dan santai aja, Ustaz. Apa hukum mewarnai rambut? Siapa yang bertanya nih? Hukum mewarnai rambut boleh. Laki-laki kan udah juga ingat fenomena. Saya ini dai, bukan mufti. Jadi kalau mau nanya pendapat apalagi di perkara fikih, ada ulama yang lebih pernah menjawabnya. Betul. Tapi sependek yang pernah saya baca, hukum mewarnai rambut buat orang tua sih, saya nggak tahu kalau buat orang muda ya macam mana. Gimana? Kita boleh nggak ngewarnai rambut kalau rambutnya udah putih? Gitu ya. Saya pernah baca kayak gitu. Boleh dengan warna selain hitam. Gitu ya. Selain itu, selain hitam. Hijau itu Ustaz ya? Kalau tahu ya. Nanti datang belakang. Tapi ada tapinya. Boleh mewarnai rambut dengan warna hitam kalau tujuannya untuk menakut-nakuti musuh di medan jihad, supaya kelihatan kayak anak muda gitu. Nah, itu boleh. Ya Allah Pak. Jadi jelas ini ranah fikih ya. Saya nggak berwenang untuk menjawabnya. Nanti konsul lagi aja ke ulama yang lain. Tapi kalau ragu-ragu, wah ini cat rambutnya tak apa bahannya, ini halal apa enggak? Ini bisa menghalangi air wudhu ke kulit kepala atau enggak? Ya, nanti takutnya ada problem-problem lainnya. Ya, sebaiknya ditinggalin aja lah kalau ragu-ragu. Ya, syukuri aja apa adanya. Boleh? Iya. Allah kita syukuri. Mana tahu boleh? Ya udah tanyakan ke ulama gitu. Iya betul. Saya nggak bilang boleh, nggak boleh gitu ya. Iya. Saya cuma share apa yang pernah saya tahu. Jadi kalau ini ranahnya ulama. Allah Akbar. Karena biasanya tuh perempuan tuh ya lagi hangat, wah merah-merah rambut Ustaz, hijau, kelakunya tuh pernah juga gitu. Mungkin lagi Niatnya punya dengan suami kalau di. oh, tapi terbuka di luar Ustaz ya, ke jalan dulu lah ke sawah. Astagfirullahaladzim. Kalau pernah kelihatan gila tuh. Ibu tiba-tiba merah rambutnya ya. Lagi awan apa? Aduh, wah lagi ngecat lampu ya, masalah itu Masya Allah. Untuk waktu masih ada, mungkin Ustaz boleh minum dulu. Kita mungkin share sedikit lagi. Yang berapa kita bang habis? Kita insya Allah habis subuh guys. Kita dalam lama lagi mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan terakhir yang setelah ini nanti mungkin kita tadi ada mau selfie. Kita pilih aja pertanyaan terakhir. Itu sampai jam 10 udah mau foto-fotonya bang ya? Kalau belum jam 10 belum sempat foto ya itu nasib. Oh itu. Yang penting tadi sabar Ustaz. Penting sabar. Sabar ada batasan dari telepon ya. Nah ini sabar nggak bisa foto itu sabar paling atas. Oke, ini pertanyaan terakhir. Tadi yang bagus banget, Masya Allah. Oke. Bagaimana cara agar istiqomah dan sabar dalam menghafal Al-Quran? Nah, ada nih banyak nih mungkin yang nggak sabar. Habis itu dia kurang istiqomah, lupa, aduh apa tadi ya? Dari beda jalan, kan hilang rasa sabar. Gimana tuh Ustaz? Istiqomah itu berat. Yang mudah dan nikmat itu istirahat. Betul tuh. Kalau kita renungi firman Allah di Quran surah Al-Fatihah 17 kali minimal sehari semalam kita minta sama Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada-Mu lah
kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami beribadah. Iyyaka na'budu itu mewakili apa? Mewakili ikhlas. Ibadah itu hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, hanya mengharap balasan dari Allah. Kalau kita ikhlas, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah beristiqomah. Kok kita udah gampang menyerah di tengah jalan? Cek lagi niat kita, benar nggak Allah yang kita tuju? Kok berhenti di tengah jalan? Padahal tujuannya belum sampai. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Di Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat 30 Allah bilang sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah. Nah, istiqomah yang dimaksud oleh ulama tafsir menjalankan perintah Allah yang diperintahkannya melalui lisan Rasulnya dalam keadaan ikhlas. Ternyata ikhlas itu kunci istiqomah. Setiap kali kita nggak konsisten, lemah semangatnya, maka perbaiki lagi hati kita, kuatkan lagi iman kita, ya, cek lagi niat kita. Masihkah mengharapkan ridho Allah? Masihkah Allah yang kita tuju itu ya? Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami beribadah. Menghafal Quran itu ibadah, pastikan hanya untuk Allah, sehingga Allah mudahkan istiqomah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kalau iyyaka na'budu menghadirkan ikhlas, menghilangkan riya, maka wa iyyaka nasta'in salah satunya itu menghilangkan ujub. Hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kita butuh pertolongan dalam hidup ini, dalam urusan apapun, termasuk ketika ibadah. Kita kan bisa ibadah kalau ditolong Allah. Coba kalau Allah nggak nolong kita, gimana kita bisa hadir di masjid hari ini? Nggak ngasih kita nikmat, nggak kasih kita sehat, nggak kasih kita fasilitas kendaraan dan seterusnya. Begitupun ketika kita menghafal Quran, kalau nggak dikasih hidayah sama Allah, nggak tergerak hati kita, macam mana kita bisa hafal Quran? Maka jangan bangga diri, jangan ujub, jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami memohon pertolongan. Kita bisa ibadah kalau ditolong Allah. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Maka mintalah pertolongan kepadanya. Tips yang pertama tadi, perbaiki hati, perbaiki niat, jaga keikhlasan. Yang kedua, lagi-lagi mirip dengan pertanyaan yang pertama tadi, doa itu senjata orang beriman. Doa sudah berkumpul. Kalau mau dimudahkan sama Allah untuk hafal Quran, istiqomah dalam ibadah apapun, minta sama Allah doa untuk dikuatkan hatinya. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku atas agama. Doa untuk dijaga iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa supaya dihilangkan penyakit hati, dijauhkan dari syirik kecil, dari riya sum'ah, supaya ikhlas. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lam wa na'udzu bika mimma la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari syirik yang kami ketahui dan dari syirik yang tidak kami ketahui. Jadi doa-doa untuk menjaga hati, menjaga iman, nah itu minta sama Allah supaya kita istiqomah nantinya. Allahumma inni as'aluka al-istiqamah, minta sama Allah. Kita bisa istiqomah kan kalau ditolong Allah, maka minta tolong sama Allah, mohon kepadanya. Lagi-lagi doa ya, doa itu menjadi senjata. Lalu tips berikutnya masih di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa domirnya itu kami? Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Kenapa bukan aku? Kenapa subjeknya itu nahnu? Kenapa kami? Ini isyarat dari Allah supaya hati-hati kita itu terhubung, supaya kita ini senantiasa menjaga jamaah. Kita itu kuat kalau bersatu, kita itu kuat kalau berjamaah.
Gimana mau istiqomah sendirian? Gampang, betul. Lemahlah iman, masuklah syaitan, memperdaya, merayu, lalailah kita. Makanya cari circle yang positif di masjid, di majelis ilmu yang ulama, cari bestie yang solihah, ya, gitu. Harus berjamaah. Kalau sendirian itu lemah kita. Kalau bareng-bareng, insya Allah kita lebih mudah untuk istiqomah. Minimal kalau kita rame-rame itu kan ada yang ingetin. Terus tumbuh yang namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berjamaah. Jadi itu tips istiqomah ya. Jaga ikhlas, doa sama Allah, berjamaah. Paksakan, ya. Tips itu dipaksain. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ibadah itu berat awalnya, nikmat ujungnya. Beda sama maksiat. Maksiat itu nikmat awalnya, menyesal akhirnya. Quran itu kan kalau orang baru belajar masih kaku lidahnya, masih keluh lisannya, belum fasih bacaannya, itu belum nikmat. A'udzubillahi minasyaitonir enggak nikmat. Tapi coba kalau udah nikmat, enggak akan lupa lagi, udah lain, udah ringan aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafal Quran juga gitu. Baru sehari ini hafal hafalannya, belum kuat, belum mungkin. Bisa hilang lagi gitu. Ini ujungnya la'allakum tatafakkarun. Apa ya itu? Masih kebolak-balik gitu. Tapi coba pas udah mungkin, dalam mimpi pun kita bisa baca hafalan itu. Kenapa surah Al-Fatihah kita mustahil lupa? Kalau ada orang amnesia, naudzubillah dari. Coba tes Al-Fatihahnya, kayaknya masih hafal. Saking bersenyawanya dengan diri kita. Kuncinya apa? Pengulangan. Gak ada obat lain gitu. Kalau mau hafal Quran, mungkin ya murajaah adalah sebuah keniscayaan. Makin banyak diulang, ya makin kuat hafalannya. Kayak Al-Fatihah. Kalau 30 juz senikmat Al-Fatihah kan enak banget deh. Enak kan? Makanya ibadah itu awalnya berat, tapi lama-lama nikmat. Quran itu kalau udah mungkin sambil nyetir bisa murajaah, ibu-ibu sambil masak juga bisa murajaah. Tabarakalladzi ja'ala as-samaa'a burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Enak gitu. Kalau udah lancar, kalau udah mungkin nikmat, apalagi sambil merenungi maknanya. Tapi di awal-awal saat kita kumpulin tuh hafalan, saat kita ulang-ulang, saat kita perhatiin, saat kita tadabburi, ya belum senikmat pas udah mungkin udah lancar. Lebih nikmat mana baca Quran? Lihat nih, dengan nggak perlu lihat mushaf kita bisa ngaji. Nikmat nggak perlu lihat mushaf, mata kita nggak lelah. Nah itulah kenapa ulama kayak Imam Syafi'i kok bisa di bulan Ramadan khatam 60 kali Al-Quran, sehari 2 kali khatam, sama dengan baca 60 juz. Sehari cuma 24 jam, berarti sejam itu udah 2 juz gitu. Belum lagi hajat hidup yang lain, lebih dari 2 juz 1 jam. Kok bisa? Ya kalau hafal bisa, tapi kalau baca susah. Ini apalagi barisnya ya? Apalagi ya setelahnya gitu, loading gitu. Tapi kalau hafalannya di sini, ya tinggal dikeluarin aja. Habis Quran itu bisa baca Quran itu cepat. Level bacaan Quran itu kan temponya ada 3. Ada tahqiq, lambat banget. Tadwir sedang, ada hadar. Hadar itu fast and furious, cepat banget. Gitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mungkin sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yang mungkin saya bisa tanggapi adalah apapun mimpi kita yang akan kita kejar pada hari ini untuk masa depan, Al-Quran adalah solusi. Apapun masalahnya, Al-Quran adalah solusinya. Di Al-Quran semua dijelaskan tentang kesabaran, ketulusan. Sedihnya kita lebih banyak dari orang lain. Jadilah orang yang bersabar, jadilah yang terbaik hari untuk di masa yang akan datang. Ustaz,
Ini kan sedih sebenarnya perpisahan kita sama Ustaz pada malam hari ini. Waktunya sangat singkat, Ustaz. Kasih nanti satu quotes nih untuk kita pada malam hari ini, biar nanti bermimpi malam ketemu Ustaz lagi di sini kita. Satu quotes, Ustaz, silakan Ustaz. Quotes ini bukan dari saya, tapi dari seorang ulama namanya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Lelahnya ibadah akan hilang, tinggallah kekallah pahalanya. Nikmatnya maksiat juga akan berlalu, akan hilang, tinggallah siksanya. Jadi tinggal pilih aja. Saya ulang ya, nikmatnya maksiat akan hilang, tinggallah siksanya. Lelahnya ibadah juga akan hilang, tinggallah pahalanya. Bahasanya adalah nikmat surga. Nah, jadi tinggal kita pilih aja. Kan kita masih hidup di dunia, hakikatnya adalah ujian. Kita bersyukur atau bersabar. Dan itu aja yang bisa hidup kita ya. Kalau nggak dilapangkan, disempitkan. Kalau nggak bahagia, ya sedih. Kalau nggak banyak, ya sedikit. Gitu ya. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Mari beramal dengan amal terbaik supaya kita bahagia nanti di akhiratnya, kekal abadi selama-lamanya. Muslimin itu visioner karena memikirkan nasib kehidupan setelah kematian yang khalidina fiha abadan. Mudah-mudahan kita berada dalam kenikmatan surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi sebagaimana kita Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Husna malam ini, mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Tapi kalau ini perjumpaan kita yang terakhir ini, Allah semoga akan menjadikan kita bertetangga di surga. Bersama baginda Rasulullah yang mulia. Amin. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tutup, alhamdulillah malam ini telah terlaksana untuk sharing sisa dengan Ustaz Muzammil. Alhamdulillah semua terjawab dengan syahdu benar ya. Insyaallah tenang dari walaupun ini saya kalah. Dan saya meminta maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akan insyaallah akan bertemu lagi di kegiatan berikutnya kita ya. Itu aja dari saya Al-Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.